Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hazihil madrasah al-maimunah al-mubarakah Man MAPK Kota Baru Padang Panjang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan hadis kitab Riyadhus Shalihin, halaman 386. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, bab tentang makruh minum dari mulut geribah. Geribah ini tempat minum orang Arab, seperti cerek yang dari aluminium yang lama itu, tapi tidak ada tempat keluar airnya, jadi ditutup saja gitu. Itu yang geribah. Kadang dia bisa disandang. Yang terbayangkan saja cerek-cerek lama yang dari aluminium atau cerek yang dari Mekah yang kuning, kemudian hilangkan tempat airnya yang keluar itu. Seperti itulah yang geribah, dan ukurannya panjang. Hadis yang pertama, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tinasil asqiyah, yakni antuk sara afwahuha wa yushrabu minha. Rasulullah melarang untuk memecahkan tempat air, maksudnya mulutnya dipecah dan minum daripadanya. Maksudnya tempat keluar airnya dihilangkan, kemudian diminum saja langsung dari tempat air itu. Seperti ini contohnya. Yang geribah itu kecil di bawahnya dan kecil pula di sini. Kemudian ada sedikit tempat minum seperti ini. Tapi jangan dihilangkan yang kecil itu, kata Nabi. Artinya jangan minum langsung dari bejana, sama dengan itu. Kalau terbayangkan ember, jangan minum langsung dari ember itu maksud Nabi. Karena itu secara fitrah itu pun orang tidak menyukainya. Hadis yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fi siqa awil qirbah. Rasulullah melarang untuk minum dari mulut tempat air atau geribah. Kita baca aja semuanya. Kemudian disebutkan dari Ummu Sabit Kabsah bintu Sabit ukhti Hasan ibnu Sabit radhiyallahu anhu. Ini beda dengan hadis-hadis yang kita baca sebelumnya. Kalau hadis-hadis yang kita baca sebelumnya itu rawinya perempuan, laki-laki semua kan. Sahal, Anas, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ka'ab, Sa'id bin Haris, Anas. Sementara hadis ini perawinya adalah perempuan, sahabat perempuan, yaitu Ummu Sabit binti Sabit. Itu namanya. Jadi kalau lahir anak perempuan antum besok kasih nama Sabit. Ummu Sabit Kabsah. Sabit itu arti anaknya ya. Ummi Sabit, ibu dari Sabit, namanya Kabsah bintu Sabit. Saudara dari Hasan ibni Sabit yang juga sahabat, radhiyallahu anhu wa anha. Coba perhatikan, kalau biasanya radhiyallahu wa anhu atau radhiyallahu anha, kalau ini radhiyallahu anhu wa anha. Karena radhiyallahu anhu itu untuk Hasan, saudara laki-laki Kabsah. Sedangkan radhiyallahu anha itu untuk Kabsah. Berarti Hasan dan Kabsah itu saudara. Bapaknya sama-sama Sabit. Lahir anaknya laki-laki, dikasih pula nama Sabit. Makanya Sabit, ibunya Kabsah, bapak dari ibunya Sabit.
Sama dengan Syekh Mesir itu namanya Abdurrahman, nama anaknya Abdurrahman juga kan. Abdurrahman, nama kakeknya Abdul Fattah. Mirip-mirip saja. Karena orang Arab itu tidak terjajah namanya, beda dengan orang kita. Kalau kita nama ada macam-macam, si Bobby, si Wati, Candika, Primadona, Rahayu, Anggraini, Permata Dewi, Sari Jelita. Itu nama anak siapa itu? Kalau orang Arab Saudi itu namanya terjaga dari dulu sampai sekarang, tidak ada nama baru. Nama Muhammad, Ahmad, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Fattah, itu saja turun-temurun terus. Tidak ada pula nama baru. Candoko, Karyono, Tarjo, tidak ada. Lasno. Ya. Jadi hadis ini perlu antum perhatikan karena ini jarang terjadi ya. Radhiyallahu anhu wa anha. Qalat, apa kata Kabsyah, ibu dari Sabit? Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashariba min fi. Ini artinya mulut ya, bukan fi pada min fi. Min huruf jar, fi itu mulut. Kirbatin muallaqatin qa'iman. Faqumtu ila fiha. Fiha di sini bukan fi huruf jar, tapi fi artinya mulut. Fiha. Faqata'tuhu. Artinya Rasulullah masuk ke rumah saya. Siapa yang berkata? Kabsyah. Rasulullah masuk ke rumah saya, kemudian beliau minum dengan berdiri pada mulut geribah yang tergantung. Kan air itu di Arab itu susah dulu ya. Kalau sekarang karena sudah ada teknologi dari Laut Merah, dari Jeddah itu air dialirkan sampai ke Mekah. Walaupun jamaah haji sekian juta di bulan Ramadan kemarin orang umrah itu sampai 6 juta, dia tidak pernah kehabisan air. Dan Zam-Zam itu tidak pernah kering. Ya kalau haji kemarin 2 juta. Kalau Ramadan kemarin 6 juta, karena waktunya sebulan jamaah itu datang dan pergi ya, bukan satu waktu 6 juta, tidak, tapi dalam waktu yang berbeda. Zam-Zam itu tidak pernah kering ya. Jadi di Arab itu dulu air itu sangat susah. Makanya Nabi itu mandi berapa airnya? 3 ini. Kalau ini ya, kalau sekarang kalau gayungnya besar kan 3 gayung itu Nabi mandi, 3 sampai 5 ini. Dan berwudu itu cukup ini. Kalau air sebanyak ini zaman dulu ini sudah bisa untuk 2 kali berwudu ini. Kan ada dicontohkan Yahya nak berwudu dengan air 1 gelas. Kalau ini sudah 2 kali berwudu. Seperti itu susahnya air tempo dulu. Tapi kalau hari ini antum mandi berapa itu? Penuh 1 bak itu. Itu karena susah air tempo dulu ya. Kemudian Rasulullah minum dalam keadaan berdiri ya. Selesai Rasulullah minum, maka dia memotong tempat yang diminum oleh Rasulullah itu. Untuk apa dia potong? Untuk mencari berkah, kenang-kenangan ini pernah diminum oleh Rasulullah. Jadi orang mengambil berkah dari sisa-sisa makanan Rasulullah, minuman Rasulullah, sorban Rasulullah, apa yang pernah disentuh oleh Rasulullah. Dan itu terjadi masa dulu. Adapun sekarang datang orang mengatakan ini rambut Rasulullah, ini sorban Rasulullah, sulit kita pastikan. Karena contohnya banyak orang dulu karena ingin bisnis barangkali disewakan, membayar pula melihatnya. Sama dengan Al-Quran yang dibaca Utsman ketika dia membaca itu ditusuk dari belakang dengan pedang sehingga darah Utsman itu tumpah ke dalam Al-Quran yang dibacanya. Hari ini di Turki itu berarti kan Quran itu hanya 1 itu. Quran yang dibaca Utsman. Ditusuk dari belakang tumpah darah dan itulah dia wafat, Utsman bin Affan. Tapi sekarang di Turki itu ditemukan beberapa Al-Quran yang di situ ada bercakan darah, semuanya mengaku Quran dulu yang dibaca oleh Utsman. Jadi tidak bisa boleh kita pastikan.
Demikian pula Fir'aun yang di Mesir itu. Dalam Al-Quran kan dikatakan Fir'aun itu badannya diselamatkan. Tapi apakah Fir'aun yang ada sekarang di Mesir? Itu tidak semua sejarawan pula percaya bahwa Fir'aun yang dilihat orang sekarang itu bukan itu. Fir'aun itu banyak. Karena Fir'aun itu bagi orang Kipti, nah, itu Ustadz Nabil yang paling paham, itu Ustadz yang pernah di Mesir, itu adalah gelar datuk sama dengan datuk di daerah kita. Jadi Fir'aun itu juga tidak bisa dipastikan. Karena ini orang masa lampau tidak tahu. Termasuk ini, kalau orang di Mekah itu orang ziarah ke Ma'la, katanya ziarah ke kubur Khadijah. Mungkin ada keluarga itu yang pergi Nigeria katanya ziarah ke kubur Khadijah. Kubur Khadijah itu orang sebelum abad ke-8, sebelum abad ke-10 tidak tahu di mana kubur Khadijah. Tapi kemudian ada orang mimpi, nah, kubur Khadijah di situ. Akhirnya banyak pula orang datang ke situ. Makanya kata ahli sejarah Arab Saudi namanya Hamad Jasir, kuburan sahabat yang dipastikan ini kuburannya, ini orangnya hanya satu, yang di Mekah, yaitu kuburan Maimunah, istri Nabi di Tan'im. Itu bisa dipastikan ini kuburannya, ini orangnya. Kalau yang lain itu hanya bisa dipastikan daerahnya. Namanya sahabat ini kuburannya di Man Kota Baru. Cuma karena di Man ini banyak kuburan, yang mana kuburnya Allahu a'lam, tidak bisa dipastikan. Memang kuburannya ada kuburan dalam masjid ini kan bisa 100 kuburan kan bisa disusun di sini. Jadi yang mana orangnya sulit kita pastikan, walaupun dia memang ada di sini, cuma yang pasti ini kuburnya, ini orangnya, ya itu sulit untuk dipastikan. Nah, ini masalah sejarah. Beda-beda pendapat para ahli. Kita yang tidak ahli hanya memilih dari pendapat yang ada. Tidak perlu pula kita bertengkar, karena kita hanya menerima saja. Nah, kemudian ini ada selesai kesimpulan hadis. Karena ada hadis Nabi melarang, ada pula hadis mengatakan Nabi pernah seperti itu. Maka itu menunjukkan makruh hukumnya minum langsung dari, kalau kita itu dari cerek berarti tidak, minum langsung dari periuk apalagi itu tercela sekali. Tapi minum itu dari gelas itu biasa. Minum dari gelas, tapi minum dari tempat air itu cerek, minum dari teko, minum dari periuk, nah, itu hal yang tidak terpuji. Termasuk dispenser itu langsung untuk mengginikan minumnya. Itu tidak bagus, itu sama dengan dengan yang lain. Jadi dalam Islam cara minum pun diatur, apalagi cara duduk di masjid. Nah, duduk yang sopan di masjid, jangan duduk di masjid seperti duduknya laki-laki di lapau. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini masalah minum dari teko atau cerek. Kemudian bab baru, makruh meniup minuman. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nafkhi fi syarab. Faqala rajulun al-qadhatu araha fil ina' faqala ahrikha. Qala fa inni la urwa min nafasin wahidin. Qala fa ibnil qadha izan anfika. Rawahu Turmuzi. Ada yang baca Tirmizi, ada yang membaca Tarmizi. Ya, kalau di daerah kita yang banyak nama orang Tarmizi. Kalau di sini dia pilih Turmus. Kenapa ini Turmus? Karena nama negeri itu hari ini adalah Turmus. Turmus itu kan nama negeri itu. Ya, kalau nanti keliling dunia itu bisa untuk sampai ke Turmus. Tidak salah lokasinya di sekitar Syria di situ ya, Turmus. Artinya Rasulullah melarang untuk meniup minuman. Kemudian ada seseorang bertanya, bagaimana kalau saya lihat ada kotoran pada bejana tempat minum itu? Bila menjawab, tumpahkanlah minuman yang kena kotoran itu. Ia bertanya lagi, sesungguhnya saya tidak akan puas hanya dengan satu teguk saja. Bila bersabda, kalau begitu sediakanlah gelas yang besar untuk memenuhi mulutmu. Ya, maksudnya ini meminum air yang panas. Dan ini sudah berulang hadisnya. Nak.
Kalau antum minum dalam gelas, antum minum, antum tiup, itu banyak kotoran terbawa, nanti sisa, mungkin ada lado merah di situ, ada tahu yang tersisa, banyak macamnya. Nah, jadi jangan seperti itu. Ini anak-anak biasanya ketika antum umur 3 tahun mungkin seperti itu dulu antum minum. Nah, sekarang antum sudah lupa, barangkali sudah ada ingat lagi. Hadis di bawahnya lebih jelas ya. Naha Rasulullah ayyutanaffas fil ina'i aw yunfakha fihi. Bahwasanya Nabi SAW melarang untuk bernafas dalam bejana tempat minum atau meniupnya. Nah, ini tegas ya. Ya, semoga antum tidak ada yang seperti itu. Tapi ini gambaran kemuliaan Islam, cara minum saja diatur, dan Islam itu sangat memperhatikan kebersihan, kerapian. Termasuk antum menuntut ilmu harus rapi, kamar harus rapi, jangan pakaian ditaruh berada di atas lemari berserakan di atas dipan. Kalau Ustaz di asrama itu masuk sampah semuanya itu. Masuk lokal itu harus bersih, meja, kursi, tempat belajar, termasuk buku wajib pakai sampul. Masuk buku pelajaran, nah, kelas berapa tadi itu? Nah, ini sampulnya bab 1, bab 2 aja fotokopi itu, tidak cinta ilmu, tidak rapi itu. Sampulnya tidak boleh pula batang padi ya. Jadi yang belajar dengan Ustadz, kalau sampul batang padi itu Ustadz lempar tong sampah, tidak ada seninya. Jadi harus rapi, harus bersih. Seperti itu ajaran Islam. Tapi kalau untuk seragam tidak apa-apa, nanti salah paham pula antum. Bahkan sebagian ustadz itu pena itu harus berwarna, tidak boleh satu warna. Ya, ada sebagian ustadz tidak boleh nulis satu warna, harus 2 warna minimal. Dah, kita lanjutkan. Minum dengan berdiri, tetapi yang lebih sempurna adalah minum dengan duduk. Saqaitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zamzama fasyariba wa huwa qaimun. Coba perhatikan bahasa Arab, min zamzama, tidak min zamzami ya. Karena zamzama itu masuk mabni. Dia nama air yang keluar di samping Ka'bah. Saya pernah memberi minum kepada Nabi SAW dari sumur Zamzam, kemudian beliau meminumnya dengan berdiri. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi menunjukkan boleh. Hadis berikutnya, Ali masuk ke pintu masjid kemudian minum sambil berdiri serta berkata, sesungguhnya saya pernah melihat Rasulullah berbuat sebagaimana yang kamu sekalian lihat saya perbuat, itu minum dengan berdiri. Tapi itu menunjukkan boleh. Yang lebih mulia itu adalah minum dalam keadaan duduk. Hadis ketiga dari Ibnu Umar, naha kunna na'kulu fi ahdi Rasulillah wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam, rawahu Tirmidzi. Pernah pada masa Rasulullah kami pernah makan dengan berjalan dan minum dengan berdiri. Hadis berikutnya, ra'aitu Rasulullah SAW yashrabu qa'iman aw qa'idan. Saya pernah melihat Rasulullah minum dengan berdiri dan pernah pula duduk. Dan itu yang lebih utama. Hadis berikutnya, naha ayyushrabar rajulu qa'iman. Bahwasanya beliau melarang seseorang untuk minum dalam keadaan berdiri. Bagaimana kalau makan? Kalau makan dengan berdiri maka itu lebih jelek dan lebih buruk. Minum boleh berdiri, makan boleh berdiri, tapi hukumnya tidak sama. Lebih jelek, lebih buruk kalau makan itu berdiri. Kalau minum kurang jelek. Kalau ini sangat jelek. Yang lebih afdal itu makan minum dalam keadaan duduk. 6. Janganlah sesekali kalian itu, salah seorang di antara kamu sekalian minum dengan keadaan berdiri, barang siapa yang terlupa maka hendaklah ia memuntahkannya. Ini tegas Nabi ya. Tapi hadis itu dipahami setelah digabungkan. Jadi ada hadis itu yang berbeda, yang berlawanan, tapi hadis itu digabungkan. Contohnya hadis ini, ada hadis Nabi melarang orang minum berdiri.
Ada hadis menunjukkan Nabi minum berdiri, berarti makruh hukumnya. Bukan. Jadi itu menunjukkan hal yang makruh. Sunnah bagi orang yang melayani minum orang banyak untuk minum paling akhir, memuliakan tamu terlebih dahulu. Dari Abi Qatadah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, orang yang melayani minum orang banyak adalah orang yang paling akhir di antara mereka. Maksudnya ia orang yang paling akhir minum di antara mereka. Ini berlawanan dengan kebiasaan di kampung antum masing-masing. Kalau di tempat kita tuan rumah makan terlebih dahulu, mulailah kami riangan ya. Kalau ada apa-apa orang balik nak. Tapi kalau sini dianjurkan hendaknya yang mengasih makan itu yang terakhir dia minum. Berikan kepada tamu terlebih dahulu baru kita. Ini juga terkait menghormati tamu karena banyak hadis-hadis tentang itu. Ini makan aja semuanya. Ya, kita lanjutkan. Ini kayaknya bulan depan selesai nih ya. Kalau selesai, kalau dulu selesai tamat kitab itu makan kambing itu, kita mintalah ke Pak Wen nanti. Ada makan-makannya selesai jilid 1 ini. Tidak bisa seperti ini saja Ustaz ya makan roti selesai acara nak. Jadi selesai bab 1 ini harus ada sesuatu Pak Wen. Ini 8 tahun namatkan yang 1 ini Pak Wen. Setuju antum? Setuju. Yang putra setuju nak? Setuju. Kalau makan tuh pantang diajak. Bab tentang diharamkan minum, makan, bersuci dan lain sebagainya dengan memakai bejana emas dan perak. Ada antum yang punya bejana emas dan perak di rumah? Tidak ada kan? Tapi zaman dulu bagi orang kaya itu mungkin bagi para raja-raja ya gelasnya dari emas, piringnya dari emas, karena itu mubazir tidak disukai oleh Rasulullah. Dan diperbolehkan memakai segala macam bejana lain yang suci, serta diperbolehkan ya, menghirup air pakai, kalau sekarang pakai pipet kita minum itu juga dibolehkan. Yang tidak boleh meniup air di dalam gelas. Hadis pertama. Waktu salat telah tiba, maka bangkitlah orang yang berada di sekitarnya. Dan masih ada orang yang berada di rumahnya. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah sebuah bejana tempat air dari batu yang kecil, di mana tidak cukup untuk membentangkan telapak tangan. Tetapi semua sahabat dapat berwuduk. Orang-orang bertanya kepada Anas, berapa jumlah sahabat yang berwuduk waktu itu? 80 orang lebih. Coba antum bayangkan, ini mukjizat Nabi ini. 1 ember air cukup untuk berwuduk 80 orang. Coba bayangkan. Sama dengan yang sudah kita lewati bab sebelumnya. Ada korma nak. Korma diduduki oleh Rasulullah, bisa dimakan banyak orang. Tapi kalau hari ini nasi itu antum duduki, tidak mau orang makan itu. Karena antum bukan Rasulullah. Ini mukjizat Rasulullah. Air yang sedikit cukup untuk orang banyak untuk berwuduk, termasuk untuk minum. Riwayat berikutnya bahwasanya Nabi SAW minta tempat air, kemudian disampaikan sebuah bejana yang dangkal dan di situ ada sedikit air. Kemudian beliau meletakkan jari-jarinya dalam bejana itu. Saya melihat air itu keluar di antara jari-jari Nabi. Saya perhatikan orang yang wudhu itu sekitar 70 sampai 80 orang. Jadi airnya sedikit. Karena ada jari-jari Nabi, akhirnya air itu semakin banyak, cukup untuk berwudhu sekitar 70 atau 80 orang. Tapi kalau jari Ustaz masuk ke ember antum, tidak bertambah, air berkurang mungkin. Kemudian hadis berikutnya, Nabi SAW datang ke tempat kami, kemudian kami mengeluarkan air yang berada dalam bejana dari kuningan. Beliau lantas berwuduk. Jadi kalau kuningan boleh, yang tidak boleh adalah emas dan perak.
Dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke rumah salah seorang sahabat Ansar bersama dengan salah seorang sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda, adakah padamu air yang sudah tersaring dalam geribah tempat air tadi malam? Kalau tidak ada, kami akan menghirup air saja. Menghirup air itu diperas, diambil sedikit-sedikit itu maksudnya. Karena susahnya air orang zaman dulu ya. Kalau sekarang air sudah banyak. Sesungguhnya Nabi SAW melarang kami untuk memakai kain sutra, baik yang tipis ataupun yang kasar, yang halus atau yang kasar. Dan melarang untuk minum pada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Serta bila bersabda, bejana itu dipakai mereka orang kafir di dunia, dan bejana itu akan kamu pakai nanti di akhirat. Kenapa tidak boleh menggunakan emas dan perak? Mubazir. Karena harganya mahal. Itu antara hikmahnya. Hikmahnya lain itu Allahu a'lam. Dari Ummu Salamah bahwasanya Rasul bersabda, sesungguhnya orang yang minum pada bejana emas itu di dalam perutnya mengeram api neraka, akan dinyalakan nanti di situ api neraka di Jahannam. Ya, hadis di bawahnya hampir sama ya. Orang yang minum dari bejana emas itu ya nanti di akhirat akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita memang tidak pernah minumnya dan kita juga tidak ada uang untuk membelinya. Ya, kita cukupkanlah sampai di sini.